Selamat datang di pembelajaran fisika, materi fisika atom bagian kedua. Anak-anakku yang terkasih, selamat berjumpa lagi kita di dalam lanjutan materi fisika atom bagian kedua. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang fisika atom bagian pertama, kali ini kita akan membahas fisika atom bagian kedua bersama saya, Bapak Yoto. Anak-anakku yang terkasih, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang perkembangan teori atom bagian kedua. Oleh karena itu, silakan kalian untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi pembelajaran berkaitan dengan perkembangan teori atom bagian kedua ini. Pada bagian kedua ini kita akan membahas mulai dari model atom Bohr hingga sampai kepada model atom teori kuantum. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian tetap bersemangat, bersinergi, dan berpikiran positif, dan tetap happy serta konsentrasi. Anak-anak yang terkasih, dimanapun kalian berada, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan bahwa setiap kita bertemu atau setiap kita ada kegiatan, pasti kita mempunyai suatu tujuan. Tidak mungkin kita belajar tanpa mempunyai tujuan. Demikian juga pada kali ini kita akan membahas tentang fisika atom bagian kedua, di mana kita akan melanjutkan tentang perkembangan teori atom dari bagian pertama, dan saat ini perkembangan teori atom bagian kedua. Oleh karena itu, silakan disimak dan diperhatikan sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat kita capai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini melalui diskusi informasi menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, YouTube, dan WhatsApp. Peserta didik dapat yang pertama adalah menganalisis model atom, Bohr harusnya ya. Kemudian menganalisis model atom spektrum atom hidrogen. Dari nomor 2 tujuan kita itu, harusnya nomor 1 kan sudah kita pelajari. Kemudian yang keempat atau yang ketiga dalam hal ini menganalisis model atom teori kuantum. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita. Ada 3, menganalisis model atom Bohr, menganalisis spektrum atom hidrogen, dan menganalisis model atom teori kuantum. Karena model atom Rutherford sudah kita bahas di perkembangan teori atom bagian pertama. Oke, kita akan melihat kembali evolusi yang sebelumnya. Kita akan lanjutkan. Kalau waktu itu kita membahas dari Demokritus, Dalton, Thomson, dan Rutherford terakhir, maka kali ini kita akan lanjutkan di sini model atom Bohr. Kemudian dilanjutkan nanti kepada ungkapan sedikit filosofis dari teori de Broglie yang sudah kita bahas di di radiasi elektromagnetik. Kemudian kita terakhir kita masuk di model atom teori kuantum atau Schrödinger nanti yang kita akan bahas. Oke, itulah evolusi model atom. Jadi secara lengkap model atom mulai dari Demokritus sampai teori kuantum. Baik, anak-anakku yang terkasih, kita langsung masuk di model atom Bohr. Model atom Bohr ini menggambarkan bahwa sebagai atom itu sebagai sebuah inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit sirkular mengelilingi inti, mirip sistem tata surya. Tetapi peran gaya gravitasi digantikan oleh gaya elektrostatis. Nah, itu kemiripan antara model tata surya dengan model atom Bohr. Ini sebenarnya juga tidak menyimpang dari model atom Rutherford yang sebelumnya memang sudah mengatakan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti. Namun dia berangkat dari kelemahan Rutherford, Bohr ini mengungkap semuanya. Oke, ini adalah Bohr, Niels Bohr, yang mengatakan bahwa model atomnya itu dengan beberapa postulat. Jadi ini model atom Bohr ada orbit pertama, ada orbit kedua atau kulit pertama, kulit kedua dan ketiga serta 4 dan seterusnya. Ini model atom yang ditemukan oleh Bohr. Maka untuk menjawab itu semua, Bohr membuat suatu model atom
yang diungkapkan dalam beberapa postulat ya. Itu. Nah, ini Anda lihat ini model atom Bohr diantaranya nih. Nah, ini yang diungkap oleh Bohr. Ini ketika elektron ini ada di kulit yang luar, kemudian dia pindah ke dalam, maka dia akan, nah ini melepas energi. Nah, sebaliknya kalau dia dari dalam keluar, dia akan menyerap energi. Nah ini lihat ini melepas energi. Nah, di sini dia akan keluar lagi, dia menyerap energi. Nah kurang lebih begitu. Ini ungkapan-ungkapan Bohr yang ditunjukkan dalam simulasi atau semacam gambaran mengenai perpindahan elektron dari kulit dalam ke kulit luar. Oke, lanjut. Model atom Bohr diungkap dalam beberapa postulat. Postulat pertama mengatakan bahwa elektron tidak dapat berputar mengelilingi inti melalui sembarang lintasan, tetapi dia hanya melalui lintasan tertentu yang disebut dengan lintasan stasioner dengan momentum sudut MVR sama dengan NH/2pi. Jadi menurut Bohr, elektron itu tidak di sembarang lintasan, tapi dia sudah ada lintasan tertentu yang disebut dengan lintasan stasioner. Nah, ini yang diungkap dalam model atom yang pertama. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan lain dengan memancarkan atau menyerap energi yang tadi Anda lihat di simulasinya. Ya, ketika dari dalam keluar dia menyerap, dari luar ke dalam dia melepas. Nah, itu kurang lebih. Kemudian dari sini kelihatan bahwa rumus energi merupakan pengurangan. EA itu energi elektron pada lintasan tingkat energi tinggi, dan EB-nya itu adalah elektron pada lintasan tingkat energi rendah, hanya tetapan Planck, dan F-nya adalah frekuensi foton. Ini rumus yang diungkap oleh Bohr ketika elektron bertransisi atau berpindah dari orbit satu ke orbit yang lainnya. Nah, oke, lanjut. Ya. Yang ketiga, hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi suatu elektron dalam atom hidrogen. Jadi kalau dia ada di orbit ketiga, dia di situ di orbit stasionernya misalkan dia tidak memancarkan energi. Kalau dia tetap di orbit itu, maka inilah menjawab pertanyaan si kelemahan Rutherford bahwa elektron tidak mungkin jatuh ke inti. Kenapa? Karena di lintasan stasionernya, lintasan tetapnya, dia tidak memancarkan energi, maka dia tetap di orbit itu. Ketika dia melepaskan energi, dia baru berpindah ke kulit dalam. Ketika dia menyerap energi, dia pindah ke kulit luar. Nah, itu kurang lebih begitu gambarannya yang diungkapkan oleh postulat Bohr yang kedua tadi ya. Kemudian yang keempat, selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap. Nah, ini yang saya ungkapkan tadi. Kalau dia tetap di kulit itu, ya tidak ada energi yang dilepas atau diserap, tetapi kalau dia pindah, nah baru ada yang diserap atau ada yang dilepas. Inilah beberapa postulat Bohr yang menjawab kelemahan tentang model atom Rutherford, yang dia tidak mampu menjelaskan kestabilan inti. Dengan model atom ini, atom tetap stabil karena dia tidak memancarkan energi ketika ada di orbit stasionernya. Dan dari sini kelihatan bahwa spektrumnya bukan kontinu, tapi memang benar-benar spektrum garis. Oke. Itulah 4 postulat yang diungkapkan Bohr. Maka kelebihan model atom Bohr itu, satu, dapat menjelaskan kestabilan atom pasti. Yang kedua, spektrum garis pada atom hidrogen dapat dijelaskan dengan konsep yang 4 postulat tadi. Nah, itu ya, ini kelebihannya. Lalu apa kelemahannya? Pasti ada kelemahannya. Yang pertama, melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena elektron memiliki jari-jari lintasan yang telah diketahui. Nah, ini nanti ada bahasan lebih dalam tentang ketidakpastian Heisenberg. Nanti kalian kalau masuk di kimia itu dibahas lebih detail. Ya. Kemudian kelemahan yang kedua, lemahnya penjelasan tentang prediksi spektra atom yang lebih besar. Nah, ini kurang begitu spesifik dia dalam menjelaskan tentang prediksi spektra atom. Kemudian yang ketiga, tidak dapat menjelaskan beberapa garis spektrum memiliki intensitas yang lebih besar daripada garis spektrum yang lain. Jadi di sini ada spektrum-spektrum yang berbeda-beda. Ada yang lebih terang intensitasnya, ada yang lebih redup dan seterusnya. Kemudian ada yang warnanya kelihatan, ada yang spektrumnya berupa ultraviolet dan seterusnya. Nah, maka ini tidak dapat menjelaskan beberapa garis spektrum
yang memiliki intensitas yang lebih besar dari garis spektrum yang lain. Tidak sanggup dia menjelaskan. Kemudian yang keempat, tidak dapat menjelaskan spektrum garis yang dipancarkan oleh atom berelektron banyak. Kalau dia atom tunggal seperti hidrogen atau atom-atom yang sederhana dia bisa, tapi untuk atom berelektron banyak dia tidak sanggup menjelaskan. Oke, lanjut. Tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Oke, efek Zeeman ini dibahas di kimia lebih detail lagi ya. Inilah kelemahan model atom Bohr. Maka berangkat dari sinilah nanti muncul model atom teori kuantum. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Maka spektrum atom yang dihasilkan adalah spektrum garis. Nah, spektrum garis ini namanya spektrum atom hidrogen. Ya, spektrum atom itu apa sih sebenarnya? Rentang frekuensi radiasi elektromagnetik yang diserap atau dipancarkan oleh atom. Oke. Kemudian percobaan untuk spektrum atom hidrogen adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabung gas hidrogen, kemudian dilewatkan ke celah, kemudian dimasukkan ke dalam prisma. Di sini ada layar yang menangkap. Ternyata spektrumnya ditunjukkan mulai dari warna ungu sampai ke warna merah. Nah, ini dengan panjang gelombang yang sesuai ya. Ada hidrogen delta, ada hidrogen gamma, hidrogen beta, dan hidrogen alfa untuk warna merah. Jadi bergeser dari spektrum ungu sampai ke spektrum merah. Ini percobaan yang dilakukan untuk melihat spektrum atom hidrogen itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ingat tadi lucutan gas pada percobaan tadi memberikan spektrum atom hidrogen yang berupa garis-garis terang yang membentuk sebuah deret yang terdiri dari 4 panjang gelombang pada daerah yang cahaya tampak tadi 400 sampai 800 nanometer. Nilai panjang gelombang yang dikoreksi terhadap vakum adalah bergeser kali, ada 4 ya tadi ya. Dalam salah satu, lambda 2, lambda 3, dan lambda 4. Maka ada H delta, ada H gamma, ada H beta, dan ada H alpha. Oke, kita lanjut saja supaya lebih cepat. Ini berkaitan dengan deretnya atau spektrumnya. Maka eksperimen tentang atom hidrogen menunjukkan adanya spektrum garis yang dipancarkan atom. Spektrum tersebut yang paling nyata kelihatan itu karena di daerah cahaya tampak dikenal dengan deret Balmer. Deret Balmer itu adalah deret spektrum yang kelihatannya itu pada daerah cahaya tampak. Nah ini ya, ini spektrum yang dikenal dengan deret Balmer. Oke, lanjut. Setelah deret Balmer maka memancing beberapa ilmuwan untuk menyelidiki lagi. Maka di sana ada Lyman, ada Paschen, ada Brackett, dan ada Van yang masing-masing menemukan deret-deret yang diberi nama sesuai dengan nama penemunya. Maka deret-deret itu mulai dari deret Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan deret Van. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Kelima deret yang ditemukan tersebut memenuhi persamaan panjang gelombang sebagai berikut. Jadi semua deret itu panjang gelombangnya dapat dihitung dengan rumus 1/λ sama dengan R dikali 1/NA kuadrat minus 1/NB kuadrat, di mana lambda panjang gelombang, R-nya konstanta Rydberg, kemudian NA-nya itu adalah nomor kulit yang dituju, kemudian NB-nya adalah nomor kulit asal. Jadi konstanta Rydberg ini besarnya 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. Nah, ini rumus ini berlaku untuk semua deret. Ya, deret Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Van semuanya pakai rumus ini. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, kelima perpindahan elektron dalam deret itu dapat dilihat seperti ini. Nah, ini lihat ini. Kalau elektron pindah menuju kulit 1, namanya disebut deret Lyman. Dari mana kulitnya? Asalnya mau dari 3, dari 5, dari 6 ke 1 itu namanya Lyman. Ini namanya deret ultra ungu. Kalau semua elektron itu pindah ke kulit 2 namanya deret Balmer. Di sini namanya deret cahaya tampak. Kalau elektron pindahnya menuju kulit 3 dikenal dengan deret Paschen. Itu inframerah 1, inframerah dekat ya. Kalau dia elektronnya pindah ke kulit luar menuju kulit 4 namanya deret Brackett, itu inframerah 2. Dan inframerah jauh itu kalau elektron pindahnya menuju ke kulit 5. Nah, itu namanya inframerah 3. Jadi intinya pada deret Balmer, Lyman itu Na-nya 1, Balmer Na-nya 2, Paschen Na-nya 3, Brackett Na-nya 4, Van Na-nya 5. Nah, itu rumusnya yang tadi yang kita gunakan ya.
Oke, deret 5 ultraviolet ini sudah. Kalau ada elektron pindah menuju kulit Na sama dengan 1, Nb-nya dan seterusnya. Ini tahun 1906 Theodor Liman menemukan itu. Kemudian deret Balmer cahaya tampak itu tahun 1885, ini yang pertama kali ditemukan ada deret Balmer di mana elektron pindah ke kulit 2. Berarti Nb-nya 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Yang ketiga adalah deret Paschen. Deret Paschen ini inframerah 1, itu ilmuwannya juga namanya Paschen tahun 1915. Deret ini terjadi ketika elektron pindah menuju kulit 3. Jadi Na-nya 3, Nb-nya 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah deret Brackett inframerah 2. Ini tahun 1922 diselidiki dan menghasilkan loncatan elektron menuju kulit keempat. Maka Na-nya kalau deret Brackett Na-nya 4. Nb-nya berapa Pak? 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu. Dan yang terakhir adalah deret Van. Deret Van ini inframerah 3. Itu tahun 23 dia menemukan bahwa untuk elektron yang pindah itu diamatinya menuju ke kulit 5. Ini inframerah ketiga, inframerah jauh. Na sama dengan 5 dan nilai Nb-nya tentu saja 6, 7, 8 dan seterusnya. Inilah 5 deret yang ditemukan. Untuk menghitung energi pada tiap kulit digunakan rumus sebagai berikut. Kalau ada di kulit pertama misalkan berarti N-nya 1, E sama dengan min 13,6 per N kuadrat elektron volt, di mana N-nya itu adalah nomor kulit. Jadi kalau kulit 2 berarti 13,6 dibagi 2 kuadrat. Kulit ketiga 13,6 dibagi 3 kuadrat dan seterusnya. Oke, E-nya adalah energi, satuannya elektron volt. Inilah rumus yang berlaku untuk menghitung energi di setiap kulit. Dan 5 deret sudah kita pelajari. Yang terakhir ya kita akan bahas tentang teori atom mekanika kuantum. Kegagalan Bohr dalam menerangkan spektra atom hidrogen dalam medan magnet dan medan listrik mendorong Erwin Schrödinger mengembangkan teori atom yang didasarkan pada prinsip-prinsip mekanika kuantum. Ini langsung aja karena de Broglie sudah kita bahas sebelumnya bahwa elektron pada saat bergerak mempunyai panjang gelombang yang sesuai dengan rumus yang dikenal dengan panjang gelombang de Broglie. Nah, ini untuk Schrödinger ini membahas kebuntuan dari teori atom Bohr ya. Maka Schrödinger dalam mekanika kuantumnya ini sama dengan yang diajukan Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif dikelilingi oleh elektron-elektron bermuatan negatif. Perbedaannya terletak di mana? Perbedaannya terletak pada posisi elektron dalam mengelilingi inti atom. Itu saja perbedaan intinya. Ya. Oke, lanjut. Nah, menurut teori atom mekanika kuantum, posisi elektron dalam mengelilingi inti atom tidak dapat diketahui secara pasti sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, sehingga jari-jarinya belum bisa diketahui. Kalau tadi menurut Bohr kan sudah pasti di situ, maka jari-jarinya diketahui terlebih dahulu. Nah, ini oleh karena itu kebolehjadian atau peluang terbesar ditemukannya elektron berada pada orbit atom tersebut. Dengan kata lain, orbital adalah daerah kebolehjadian atau daerah peluang terbesar ditemukannya elektron dalam atom. Nah, itu ya. Ini teori mekanika kuantum. Oleh karena itu, menurut model atom mekanika kuantum, gerakan elektron dalam mengelilingi atom memiliki sifat dualisme seperti yang diajukan oleh de Broglie. Oleh karena itu gerakan elektron dalam mengelilingi inti memiliki sifat seperti gelombang, maka persamaan gerak elektron dalam mengelilingi harus terkait dengan fungsi gelombang. Nah, ini yang diusulkan oleh de Broglie di dalam membahas tentang orbit elektron saat elektron bergerak mengelilingi inti. Nah, ini teori kuantum yang cukup memukau karena ini menjawab ketidakmampuan teori-teori sebelumnya. Oke, lanjut ya, dikit lagi ini. Nah, persamaan yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti atom dihubungkan dengan sifat dualisme materi yang diungkapkan dalam bentuk koordinat kartesius. Persamaan ini dikenal dengan persamaan Schrödinger. Nah, ini nanti bisa kalian bahas lebih dalam lah. Dalam persamaan Schrödinger ini dihasilkan 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut A, dan bilangan kuantum magnetik M kecil. Ketiga bilangan kuantum ini merupakan bilangan bulat sederhana yang menunjukkan peluang adanya elektron
di sekeliling inti atom. Nah, kurang lebih begitu. Ini yang menjawab tadi ketidakmampuan Bohr dalam menjelaskan posisi elektron mengelilingi inti. Oke? Nah, kita lihat sebentar ya, sedikit lagi nih. Maka yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini memiliki nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini menunjukkan juga tingkat energi yang dimiliki oleh elektron ya. Nah, seperti yang dirumuskan dari rumus 13,6 per n kuadrat tadi. Bilangan kuantum utama serupa dengan tingkat energi elektron atau orbit menurut teori atom Bohr, sama sebenarnya. Oke, yang berikutnya bilangan kuantum azimut L. Bilangan kuantum azimut ini disebut juga bilangan kuantum momentum sudut, dilambangkan dengan L. Bilangan kuantum azimut menentukan bentuk orbital atau sering disebut dengan bilangan kuantum orbital ya. Nilai bilangan kuantum azimut ini L n-1. Ini sudah dibahas di kimia lebih detail. Oleh karena nilai n merupakan bilangan bulat dan terkecil sama dengan 1, maka harga L juga merupakan deret bilangan bulat 0, 1, 2 dan seterusnya sampai n-1. Ini nanti coba dilihat kembali pelajaran kimianya ya. Jadi untuk n sama dengan 1, untuk bilangan kuantum utama n1 hanya ada satu harga bilangan kuantum azimut, yaitu 0. Karena n-1 kan, nah 1 kurang 1, 0. Berarti pada kulit K atau n sama dengan 1 hanya terdapat satu bentuk orbital. Nah, itu kurang lebih begitu. Nah, maka nanti ketika n-nya sama dengan 2, kalian masuknya ada berapa itu? Nah, ya bisa dilihat seperti itu. Berarti Anda bisa melihat berapa orbit yang mungkin. Oke, yang ketiga ya, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik disebut juga bilangan kuantum orientasi, sebab bilangan kuantum ini menunjukkan orientasi atau arah dari orbital dalam ruang atau orientasi subkulit dalam kulit. Nilai bilangan kuantum magnetik berupa deret bilangan bulat dari min m melalui 0 sampai ke plus m. Untuk L sama dengan 1, nilai M sama dengan 0, plus minus sampai ke L. Nah, kurang lebih begitu. Jadi Anda sudah memahami ini. Jadi nilai bilangan kuantum magnetik untuk L sama dengan 1 adalah min L, kemudian 0 plus L. Nah, itu ada 3 berarti ya. Min L, 0 sampai ke L. Nah, dan seterusnya. Saya kira kalian sudah belajar di kimia lebih detail ini. Yang terakhir, untuk bahasan teori kuantum mekanika kuantum, bilangan kuantum spin. Di samping bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut atau orbital, dan bilangan kuantum magnetik, masih terdapat satu bilangan kuantum lain. Bilangan kuantum ini disebut dengan bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum ini ditemukan dari hasil pengamatan radiasi uap perak yang dilewatkan melalui medan magnet oleh Otto Stern dan W. Gerlach. Nah, ini maka ini ada spin ke kanan dan spin ke kiri, maka ada plus setengah dan min setengah. Nah, itu spin elektron dinyatakan dengan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum ini memiliki dua harga yang berlawanan tanda, yaitu plus setengah dan min setengah. Tanda plus menunjukkan putaran searah jarum jam dan tanda min menunjukkan arah putaran berlawanan jarum jam. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan model atom teori kuantum yang lebih detail lagi, membahas dan menjawab semua keraguan dan pertanyaan dari kalangan-kalangan ilmuwan yang menanyakan tentang letak orbit elektron, kemudian sampai dengan jenis-jenis bilangan kuantum menurut Schrödinger. Kurang lebih itu nak bahasan kita tentang model atom. Tolong dipahami dengan baik, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.